Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Apapun keadaan saya dan saudara, kebahagiaan saya dan saudara ada di dalam Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan mengucapkan syukur. Kita mau merindukan kediaman Tuhan pagi hari ini. Dan kalau kita semua bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Ku rindu Dia di baru. Yesus kekasih
Dunia menawarkan kebahagiaan sesuatu. Dunia mungkin saat ini menawarkan kepada saya dan saudara kebahagiaan sementara. Tetapi pagi hari ini ada satu pribadi yang menawarkan kebahagiaan sampai selama-lamanya dalam hidup saya dan saudara. Kebahagiaan itu hanya kita bisa temukan di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan pagi hari, mungkin dengan tetesan air mata, ada persoalan yang kita hadapi, tetapi di situ titik kebahagiaan yang kita terima pagi hari. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau masih bisa tersenyum. Ketika engkau menghadapi banyak persoalan dalam dunia, engkau masih bisa merasa bahagia. Kita tidak akan kehilangan kebahagiaan ketika Yesus selalu berada dalam hati kita. Kebahagiaan yang bersifat selama-lamanya, asalkan kau pegang Yesus sampai akhir hidup. Yesus kekasih jiwaku, bila janji kami menghadapi mengikuti sampai akhir hidup, dan hanya di hadirat-Mu, hanya di hadirat-Mu. Tetapi pagi hari ini kami menemukan sumber kebahagiaan itu hanya di hadirat-Mu Tuhan. Kami menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bisa kami terima dari dunia ini Tuhan. Tetaplah ada dalam hidup kami, agar kebahagiaan terus mengalir walau di tengah masalah, di tengah sakit penyakit, di tengah persoalan. Kami tetap masih bisa merasa bahagia karena Engkau ada dalam hidup kami. Engkau yang menjadi sumber kebahagiaan kami, Engkau yang menjadi sumber sukacita kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami yakin, kami percaya kami tidak akan kehilangan kebahagiaan Tuhan. Kami akan tetap tersenyum walaupun menghadapi badai. Kami tetap bersuka cita walaupun mungkin kami mengalami sakit penyakit. Kami tetap bahagia walaupun persoalan, penderitaan datang silih berganti. Kami tetap kuat di dalam Engkau, karena kami tidak kehilangan sumber kebahagiaan kami, yaitu
iblis tidak bisa merebut sukacita itu, kebahagiaan itu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk seminggu ini Kau menyertai kami, memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa kami beli dalam dunia ini, dan kami dapatkan cuma-cuma di dalam Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Berikan kami sukacita, damai sejahtera dalam kami memuji, membesarkan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya rutinitas, bukan hanya formalitas Tuhan, tapi kami datang dengan kerinduan untuk menyenangkan hati. Bukan karena jadwal-jadwal kami Tuhan, tapi kami betul-betul rindu datang kepadamu pagi hari ini dengan kerinduan yang penuh kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali menjauhkan diri dari Engkau. Karena dunia ini begitu banyak menawarkan hal yang luar biasa atas hidup kami. Tetapi pagi hari ini, biarlah sukacita itu kami temukan hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai akhir Tuhan kami rindu Tuhan Yesus menyertai kami, memberkati kami. Berkati urang setiap kami percaya ibadah yang kami kerjakan pagi hari ini mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan jalan keluar. Kami pulang bukan lagi dengan wajah tertunduk, tetapi dengan wajah penuh dengan kemenangan, karena Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang tanggalkan beban persoalan kami. Kami siap untuk kami menyenangkan hati-Mu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami siap menerima kebenaran dan kemenangan dari Tuhan pagi hari ini. Kami siap menerima jawaban doa kami pagi hari ini, karena Engkau adalah Allah di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Dimulaikan ibadah kami dengan pengucapan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ada sukacita? Ada senyum? Kasih senyum dong. Sama teman kiri kanan, muka belakang, kasih senyum yang termanis. Kita memuji Tuhan bukan dengan wajah yang cemberut, tetapi karena kita sudah menang, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Ada masalah? Pasti. Selama saya dan saudara masih hidup, masalah pasti ada. Kalau sudah nggak ada, berarti saudara dan saya sudah mati. Siap memuji Tuhan? Siap memperkatakan berkat? Amin. Siap bersukacita? Siap menanggalkan beban masalah? Hidup hanya sementara, tetapi kita akan pulang kampung untuk selama-lamanya. Amin. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, bangkit dan perkatakan berkat dengan iman. Pagi hari ini apapun keadaannya, apapun masalahnya, kita mengatakan dengan iman, kita menang atas segala persoalan, atas segala masalah, atas segala sakit penyakit. Haleluya! Haleluya! Hallelujah.
Berdiri 3 jam aja gak peduli kalau datang. Amin. Apa masalah saudara pagi hari ini? Katakan dengan iman, saya sudah menang. Amin. Apapun penyakit saudara pagi hari ini, katakan dengan iman, saya sudah sembuh. Amin. Apapun pergumulan saya dan saudara, katakan saya sudah menang. Amin. Loh. Amin. Yang udah merema nih, gimana? Berapa karung? Tinggal satu lagi nih yang di kamu sudah tapi masih lanjut daripada 5. Jiwa saya dan saudara bebas terlepaskan apa? Amin. Nyanyikan pujian dengan iman. Saudara dan saya sudah bebas, sudah lepas dari segala belenggu-belenggu ikatan dosa. Pagi hari ini deklarasikan, nyalakan api kita. Bangkitkan lagi semangat kita. Nyalakan apimu pagi hari ini. Iman yang sudah mulai kendor, nyalakan kembali. Amin. Bangkit kembali jemaat Tuhan. Berdiri lagi. Semangat kita menyanyikan pujian ini dengan api yang menyala-nyala. Amin. Ayo. Berdiri. Amin.
Dia baru datang udah duduk. Ada yang mau bersaksi? Memuji Tuhan? Habis mereka bersaksi loh. Bu Sutina mau bersaksi? Ada yang ulang tahun ya? Ulang bulan? Jika tidak ada, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari bapak-bapak dan kaum pria semua yang ada di sini. Yang merasa pria boleh hadir, maju ke depan. Kecuali pria. Pria mau maju.
Luar biasa. Mas saya lihat bapak-bapaknya luar biasa semangat. Kemudian saya lalu ini kan lagu rada-rada baru ya. Kan bapak-bapak kalau nyanyi lagu baru seperti aja. Tapi luar biasa nanti next bapak-bapak nyanyi lagu yang tadi. Nyalakan apimu. Kayaknya seru deh ya. Kita akan bawa pertemuan kita kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik. Tadi ada kayak sedikit aroma-aroma dangdut, nah ini dangdut beneran ya. Siapa yang mau joget, awas. Tadi nggak ada joget-joget loh.
Terima kasih teman Bapak Ibu Saudara. Emang siapa yang dulu? Jangan dulu. Ya, duduk. Ya, duduk begini, duduk begini. Ya, capek. Dulu kita bentar. Kita akan siapkan hati kita untuk diberkati oleh saudara firman Tuhan. Kadang-kadang apa yang saya dan saudara alami tidak kita mengerti. Betul? Apa yang kita rasakan, kita alami seringkali bukan kehendak kita. Tetapi pagi hari ini, pilihlah untuk tetap setia. Amin. Apapun yang terjadi, tetap setia ikut Tuhan. Mau badai, topan, sukacita, apapun yang kita rasakan, tetap setia ikut Tuhan. Tetap pegang Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian dengan pengucapan syukur. Karena apapun yang kita alami, kita tetap memilih untuk setia. Mungkin kita tidak mengerti, kita mungkin bertanya-tanya, tetapi pilihlah untuk selalu setia kepada Tuhan.
Sampai akhir hidup saya. Ini janji kamu. Sampai kami menutup mata. Biar kau dapat itu.
ini kita menang. Besok Tuhan izinkan mungkin. Kadang-kadang kita tidak kuat. Kita kadang-kadang tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Kita bahkan kecewa dengan apa yang terjadi. Tetapi ada satu yang bisa kita lakukan. Tetap memilih untuk setia. Tetap setia berdoa. Walaupun mungkin doamu tidak dijawab. Tetap setia memegang janji firman Tuhan. Walaupun mungkin kemenangan belum kau peroleh. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun persoalan masih tetap ada di depanmu. Pilihlah untuk tetap setia. Sampai saya dan saudara menutup mata. Tuhan mendapati hati kita tetap setia. Kita menjadi hamba-hamba yang setia. Memegang Yesusmu sampai akhir. Memegang janjinya walaupun mungkin belum dijawab. Memegang firman-Nya walaupun tidak ada jawaban doa. Tetapi pilihlah untuk tetap setia. Terus setia. Jangan sampai persoalan menghentikan langkah. Jangan sampai masalah menghentikan kesetiaan. Pagi hari ini pilihlah untuk setia. Katakan pada Tuhan, sampai akhir menutup mata Tuhan, sampai akhir hidup kami mau setia apapun yang terjadi. Yesus kami yang terutama, Dialah segalanya dalam hidup kami. Katakan dengan iman, sampai akhir hidupku, ku katakan Pujilah Tuhan, syukur.
dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih atas nafas ini, terima kasih atas kekerasan ini, terima kasih atas segala sesuatu yang terbaik yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami ingin selalu setia kepadamu Bapa dalam segala hal, segala sesuatu yang kami jalani. Kami ingin selalu setia Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman Bapa. Pura-pura memulia akan firman. Jadikan firman itu adalah dalam kehidupan kami Bapa. Jadikan kami bukan hanya pendengar Bapa, jadikan kami pelaku firman Bapa, agar kami menjalankan hidup sesuai atas kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak kami Bapa. Supaya yang baik, kami pun telah memberikan persembahan Bapa. Berkati persembahan yang telah kami berikan, baik yang memberi ataupun yang tidak memberi Bapa. Kau berkati lebih lagi Bapa. Terpuji dan kami mengucap syukur Bapa yang baik. Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Itu selanjutnya saya silakan berdiri. Shalom puji Tuhan, haleluya. Menjelang Paskah kita akan mengalami lagi satu cerita, satu kisah yang benar-benar terjadi. Dan ini bukan hal yang mudah bagi Yesus kita. Ini bukan hal yang mudah bagi Yesus sang anak Allah untuk menerima semua dosa yang saudara dan saya lakukan. Menjelang Paskah ini mari kita kilas balik. Bagaimana kehidupan saya dan saudara hari-hari ini? Apakah masih sungguh-sungguh setia? Kadang-kadang kita berkata seperti tadi Mami Jerry bilang, doa kita tidak dijawab. Bukan tidak dijawab, tapi doa itu seringkali ada 3 kehendak di dalam doa itu. Tuhan katakan ketika kita berdoa, ya anakku. Ada juga Tuhan berkata, tunggu anakku. Dan ada Tuhan berkata, tidak anakku. Karena itu semua tidak mendapatkan untuk kebaikan kita. Ketika kita berdoa dan meminta sesuatu. Tetapi hari ini kita akan kembali lagi untuk melihat satu sosok tokoh yang mengikut Yesus dari jauh. Tokoh yang mengikut Yesus dari jauh. Saudara dan saya ada di posisi ini kan? Kita ikut Tuhan. Di KTP masih Kristen. Di KK masih Kristen. Tapi kita mengikut Dia dari jauh. Kita tidak mau mendekat kepada Dia. Padahal kita tahu Dialah sumber kehidupan kita. Saya dan saudara akan melihat firman Tuhan pada hari ini. Kita akan buka di dalam Matius 26 ayat 33. Matius 16 ayat 16 dulu. Matius 16 ayat 16. Matius pasal 16 ayat yang ke-16. Firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita kisah Simon Petrus. Ia adalah murid yang sangat berani dan penuh keyakinan. Dia tidak berani hanya di hatinya, tetapi dia berani untuk bertindak. Itu namanya Simon Petrus. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon Petrus berkata ketika Yesus bertanya kepada dia, siapakah aku ini? Hari ini dia berkata kepada saya dan saudara, siapakah aku ini? Yang lain berkata, oh engkau sumber keuanganku.
Kalau kita baca Matius 16 ke atas, itu akan ditanyakan kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Bayangin saudara, kalau saya tanya sama saudara, siapakah Elizabeth Tarigan ini? Saudara banyak pasti akan menjawab dari sudut pandang saudara. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Siapakah saya ini dalam hidupmu? Hanya Petrus yang berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia punya jawaban yang tepat, seperti yang Roh Kudus ilhamkan dalam hidupnya. Dan itu membuat Tuhan bangga, membuat Yesus bangga, dan membuat murid-murid yang lain terpesona. Petrus kok bisa ya berkata-kata dalam hal ini, mengakui bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sedangkan orang di sekitar mengatakan, Yesus itu cuma anaknya Yusuf di tukang kayu. Dalam keadaan yang tidak kaya raya, tidak terpandang, Maria pun hanya istri seorang tukang kayu. Dalam keadaan tidak terpandang, tidak kaya raya, tidak punya darah biru. Walaupun silsilah Yesus Kristus itu diceritakan dia adalah keturunan dari Yehuda, keturunan dari Raja Daud. Tetapi situasi, keadaan, ekonomi pada saat itu membuat Yusuf dan Maria menjadi orang tua Yesus. Dan mungkin orang sekitarnya tidak akan menganggap itu. Tetapi Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Artinya Mesias adalah penebus, anak Allah yang hidup. Walaupun karya penyaliban itu belum terjadi. Coba Pak, minta ke ayat 17. Kata Yesus kepadanya apa? Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dari peristiwa ini, pengenalan Petrus kepada Tuhan sungguh benar. Dia dianggap jempol, TOPBGT, anak sekarang bilang jempol, top banget dah. Kita mungkin punya orang-orang yang kita kenal di dalam hidup ini dan membuat kita termotivasi, terpesona. Oh iya, bisa ya begitu ya orangnya. Aduh, baiknya luar biasa. Aduh, ramahnya luar biasa. Dan kita bisa ambil persepsi tentang orang itu. Siapakah orang itu dalam kehidupan kita? Kalau saya ambil tokoh dalam hidup saya, mami saya enggak banyak ngomong, tapi banyak kerja. Dia itu nggak banyak ngomong, naik motor nggak bisa, kemana-mana harus diantar, tapi hatinya benar-benar untuk Yesusnya, benar-benar untuk anak-anaknya, benar-benar untuk keluarganya. Saudara tahu, mami saya 12 bersaudara dan hanya sedikit yang menganut agama Kristen. Karena pernikahan di luar Kristen dan mereka terbawa. Apalagi uku-uku saya atau uku-uku saya itu cowok-cowok. Kalau udah kebawa, kelibet sama Delila gadis-gadis yang cantik, ya sudah. Goodbye Yesus. Tetapi dia berdoa untuk keluarganya. Sampai saat ini puji Tuhan, 12
menjadi pengikut Yesus. Semua jadi orang Kristen. Semua ganti KTP, semua ganti kakak. Orang Kristen sampai anak mantu cucunya masih jadi orang Kristen. Doanya kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Pelayanannya kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Pengorbanannya kepada Tuhan dan kepada orang lain tidak pernah berhenti. Saudara, saya pernah marah sama mami saya. Mami, ngapain? Kalau ada orang datang dia cerita nggak punya apa-apa di rumah, atau hamba-hamba Tuhan yang sedang merintis, itu mami saya buka kosmosnya, dia bagi berasnya, dia bagi gula yang ada, dia bagi kopi, dia bagi indomie, dia bagi telurnya, dia bagi semua. Sampai kami anak-anaknya kalau besok kami makan apa? Nggak apa-apa, pasti Tuhan sediakan. Dan itu yang menjadi jembatan kami untuk melayani Tuhan dengan apapun yang kami miliki. Simon Petrus dipuji oleh Tuhan, oleh Yesus. Berbahagialah engkau yang mengaku bahwa akulah Mesias, penebus yang hidup, Anak Allah yang Maha Kudus. Karena apa? Waktu itu Simon Petrus membuka hatinya untuk dekat kepada Yesus, dan dia boleh mengerti apa yang Tuhan tanyakan dalam hidupnya, dan dia tidak menjadi percuma ikut Tuhan. Matius 26 ayat 33. Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Iman Petrus begitu kuat, bahkan dia berkata dengan penuh percaya diri bahwa semuanya boleh berlalu, semuanya boleh bergoncang, semuanya boleh berganti. Harga sekarang berganti dulu, bapak-bapak, betul? Harga semakin naik. Pendapatan kita boro-boro naik, sudah ada di tempat situ aja udah benar, udah oke. Seringkali pendapatan kita menurun di akhir-akhir ini. Tetapi Petrus punya keyakinan, sekalipun semua tergoncang, sekalipun semua hancur, aku tetap iri akan Tuhan. Oke? Oke? Amin. Inilah pengakuan Petrus. Namun satu ketika malam itu setelah perjamuan, setelah Yesus mengucap berkat kepada murid-muridnya, setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, setelah yang telah dilewati, suatu malam yang mencekam datang. Yesus ditangkap dan Petrus berubah. Ketika ada masalah yang sangat menakutkan, sangat mencekam, di tangan Getsemani Yesus ditangkap oleh tentara-tentara Romawi dan oleh orang-orang yang benci kepada dia, yaitu imam-imam besar pada zaman itu, orang-orang Farisi. Keadaan berubah. Petrus tetap mengikuti Yesus enggak? Tetap. Dikisahkan pada saat penangkapan Yesus, Petrus masuk ke halaman imam besar dan duduk bersama para pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ia masih mengikuti Yesus,
tetapi hatinya penuh ketakutan, penuh kekhawatiran karena sesuatu yang menegangkan. Yesus akan ditangkap, diadili, disiksa, diancam hukuman mati. Dan Petrus tahu kalau dia saat itu dekat-dekat dengan Yesus, terlalu dekat dengan Yesus, ia juga bisa ditangkap dan mengalami hal yang sama seperti Yesus. Inilah sisi kelemahan manusia. Ketika kita bersama-sama dalam sukacita, dalam keberkatan, waktu Yesus membawa murid-muridnya dengan air yang menjadi air anggur, dengan 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, ibu-ibu dan anak-anak. Ketika Yesus membawa murid-muridnya untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit, murid-muridnya pede, termasuk Petrus. Murid-muridnya sangat percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahkan Raja di atas segala raja yang akan memimpin dunia ini. Tetapi ketika hal itu terjadi, tekanan itu datang, iman Petrus mulai melemah, dan akhirnya yang seperti kita dengar, kita baca di firman Tuhan, Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Saya dan saudara pernah menyangkal Yesus? Pernah? Mana sih Yesus? Kau hidup tua gini-gini aja. Mana sih Yesus? Kok tidak ada perubahan dalam hidupku? Mana sih Yesus? Suamiku yang galak tetap galak, istriku yang galak tetap galak, orang tuaku yang pelit tetap pelit. Anak-anak yang ngantuk bapak-bapaknya pelit. Padahal bukan pelit, anak-anakku itu diatur dengan baik. Sebab masa depan kita masih panjang. Apa ini? Ya. Anak saya punya handphone rusak dulu. Karena apa? Adiknya kan masih kecil. Jadi kalau lihat handphone tuh rebutan. Jadi kalau ada handphone ganggu tuh bukan dibuka aja, tapi diinjak-injak dan ketuk-ketuk itu handphone lama-lama pecah, dibanting. Udah 2 kali atau 2 lihat, 2 kali ini. Kata Moses, kakak pelit banget sih nggak beliin 2 handphone baru. Kata mama ini, ya nanti mama beliin handphone yang baterainya nggak habis setahun. Gak usah dicas, biar kamu main game terus. Orang handphonenya retak aja bisa main game terus. Ketemu Excel digajak Excel main game. Ketemu Arman diajak Arman main game. Ketemu Arman masih diajak Arman main game. Coba anakku hebat banget kan, luar biasa. Kali ketemu anak kecil lagi tuh masih diajak main game. Ya terus, Tuhan nggak suka. Kamu lebih banyak main game daripada kamu baca firman, daripada kamu berdoa, daripada kamu bantuin mama jaga adik. Ayo, itu anak itu kalau sama abangnya kayak sama adiknya oke deh. Udah lebih gede, ini sama yang kecil aja dia bisa loh. Ini memang sifat kakak luar biasa ini Moses. Tadi malam kejadian. Papa mama papanya sama dia ada di kamar. Jadi aku bilang, aku bikin bumbu dulu ya. Aku mau bikin opor ayam. Jadi nanti kalau udah bikin bumbu kan kalau ada apa-apa udah siap. Tinggal nanti masukin ayamnya aja. Ya. Aku lagi potong-potong tuh. Papa mandi deh. Itu air panas sudah dinyalain terus sama Papi Denny. Di water heater bisa mandi air panas. Apa yang terjadi saudara? Moses tiba-tiba lari. Dikira aku dia mau pipis. Mau Dede sama siapa? Pipis sebentar man. Dia masuk ke kamar. Nggak tahu dia
empuk. Maaf ya saudara, dia empuk, papanya malah di sebelah sana dia. Saudara, apa yang terjadi? Handphone saya dibaptis pakai air. Handphone saya belum bertobat dibaptis pakai air. Handphone papanya dua-duanya diinjak-injak kayaknya. Itu layarnya rusak semua, saudara. Papanya mau begitu papanya selesai mandi pakai baju, ambil handphone mau lihat kerjaan, udah gak bisa dibaca. Itu dia sama Vivi, anak laki, anak perempuan, laki kalah. Dari situ saudara, aduh Moses, aduh papanya marah luar biasa. Sampai saya fungsikan, udah mau bobo sama kakak kaca. Nanti papa marah terus ya kamu. Habis muka lu nyebelin gitu loh, jaga diri. Bukannya bilang, "Ma, aku ngumpul ya. Tolong jagain Dede. Mama bisa kok matiin kompor. Mama bisa kok ke kamar jagain Dede dulu. Papa lagi mandi." Sebab Pak Gem itu dari Bogor pagi-pagi sudah ke HKBP Cinere. Ada ponakan, bukan ponakan, sepupu, anak tante paling inang udah dia ya, inang udah paling kecil, paling bungsu menikah, anak yang pertama. Jadi kita mungkin nggak bisa datang. Jadi udah bawa rombongan dari Bogor ke Depok, Cinere, dari Cinere ke rumah lagi ke Bogor, dari Bogor baru ke sini. Capeknya minta ampun. Datang ke sini tuh waktu kamu udah lagi firman, namanya lagi firman. Dan itu terjadi, mamanya udah capek, anaknya bikin ulang. Siapa orang tua nggak marah? Marah kan? Saya pisahkan dia, berbuat sama kakak. Nanti papa marah terus sama kamu. Kita nggak tidur di semalam nih. Bobo sama kakak, sama kakak. Kakak, mau bobo sama kakak ya, titik. Soalnya apa? Papanya pasti marah. Moses anak saya bukan anak saya tetap. Moses anak papanya bukan anak papa tetap, tapi dijauhkan. Karena menghindari satu pertengkaran yang lebih hebat. Inilah sisi kelemahan manusia. Sesabar-sabarnya orang, seberani-beraninya orang seperti Petrus, dia mulai goyah. Jarak ini mengikut dia dari jauh. Jarak ini bukan hanya jarak fisik, tetapi yang terlebih jarak di hati. Saudara, ketika engkau tidak lagi berdoa, ketika engkau tidak lagi beribadah, ketika engkau tidak lagi menghargai Tuhan dalam segala hal, engkau akan memilih keputusan sendiri dan engkau akan salah di dalam keputusan. Ketika tekanan datang, Imam Petrus mulai lemah. Dan akhirnya seperti yang kita ketahui ketika dia menyangkal 3 kali. Saudara, Petrus menyangkal 3 kali. Petrus hanya ditanya, bukankah engkau murid dari orang itu? Dia bilang, bukan. Tidak. Padahal cuma ditanya. Bukankah engkau yang selalu bersama dengan Yesus orang Nazaret itu, yang melayani bersama-sama, yang suka ikut? Tidak. Bukan. Salah lihat, salah orang. Ketika tekanan itu datang dalam hidup saya dan saudara, seringkali kita tidak lagi memandang Yesus sebagai hal yang terpenting. Namun ego kita yang terpenting, keinginan kita yang terpenting, dan kita tidak mau tahu tentang hal itu walaupun hal itu salah. Namun luar biasanya Yesus kita, kegagalan Petrus dalam penyangkalan yang ketiga tidak membuat Petrus berhenti mengikut Yesus walau dari jauh. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus? Yes, dia mengkhianati Yesus.
Tetapi dia tidak mau sadar. Dia tidak mau memiliki hati yang baik gitu. Padahal ada keputusan untuk dia boleh ambil. Dia tetap bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia mengakhiri dirinya dengan menggantung diri. Dia mengakhiri hidupnya dengan pengkhianatannya. Tetapi Simon Petrus pernah salah, pernah jatuh, pernah gagal. Tapi ini semua bukan akhir cerita dari Simon Petrus. Lukas 22 ayat 32. Lukas 22 ayat 32. Yesus pernah berkata kepada Petrus, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Hari ini dia berdoa kembali untuk saya dan saudara supaya imanku jangan gugur. Dan saya dan saudara, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu yang naik. Ada seseorang yang harus bangkit dari kegagalannya. Ada seseorang yang harus bangkit dari kekhawatiran dan ketakutannya. Ada seseorang yang harus melepaskan semua egonya. Karena apa? Kita harus memberi kekuatan bagi saudara-saudara kita. Jangan iman kita malah gugur, tapi bangkitlah. 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 Sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berdoa untuk Simon Petrus. Tuhan juga berdoa untuk saya dan saudara, jangan gugur imanmu. Walaupun perang dunia 3 anak terjadi, itu sudah tuliskan di Alkitab. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Dia, kita mendapatkan perlindungan ekstra di dalam Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan yang ekstra. Ini menunjukkan bahwa keselamatan Petrus tidak tergantung pada kekuatan Petrus, tetapi pada kesetiaan Kristus, kekuatan Kristus di dalam kehidupan kita. Petrus jatuh, tetapi Kristus memegangnya. Petrus menyangkal, tetapi Kristus yang memulihkan. Adakah hari-hari ini kita hidup dalam penyangkal? Mungkin bukan soal pindah agama, bukan. Tetapi tingkah laku kita, kelakuan kita, seringkali kita menyangkal. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15. Maka setelah kematian dan dikuburkan, setelah Yesus bangkit, Yesus berkata kepada Petrus dan dia memulihkan. Yohanes 21 ayat 15. Kita akan baca sama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-16. Ketika Yesus pula bertanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Dia menangkal Tuhan 3 kali. Dia pun ditanya 3 kali. Dia ditanya lewat pemulihan yang akan dia alami dengan 3 kali. Maka sedihlah hati Petrus. Karena Petrus ingat dia menyangkal Yesus ketiga kali. Dan Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-domba. Kenapa Petrus diambil jadi gembala? Karena Petrus orang yang kuat? Tidak. Karena Petrus orang yang pernah gagal dan dipulihkan. Amin. Engkau akan diangkat Tuhan menjadi gembala di keluargamu. Engkau menjadi gembala bagi suami, istri, anak-anakmu, bahkan mantu, cucu, bahkan keturunan yang berikutnya. Kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa dipercaya kalau kehidupan kita cuma menye-menye? Cuma kehidupan kita semua menye-menye, tidak pernah serius. Segala sesuatu dibuat bercandaan. Tidak, saudara, kalau mengikut Tuhan, kita dipilih Tuhan menjadi gembala atas domba-domba. Pertama untuk keluarga, ketiga untuk lingkungan, keempat untuk seluruh bangsa. 3 kali Tuhan utus Petrus menjadi gembala. Dan itulah yang Petrus dapatkan. Kisah ini mengingatkan bahwa menjauh dari Yesus membuat iman kita lemah. Ketika kita hidup jauh dari Kristus, mudah bagi kita untuk takut, untuk ragu, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Mengikut Yesus dari jauh membuat kita menjadi penonton, bukan murid. Saya akan bacakan di dalam Raja-Raja ya. Di sini saya ambil dari Raja-Raja. 2 Raja-Raja 2 ayat 7. 2 Raja-Raja 2 ayat 7. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Ini kisah Elisa membelah sungai Yordan dengan jubahnya Elia. Nabi ikut berjalan bersama, tetapi mereka berdiri apa? Memandang dari. Engkau tidak bisa ikut Tuhan, tidak terlibat untuk melayani. Engkau tidak bisa ikut Tuhan, hanya bolong-bolong kayak jaring. Engkau tidak bisa ikut Tuhan di antara hitam dan putih. Engkau abu-abu, tidak bisa, saudara. Engkau harus ambil keputusan. Ya, aku ikut Tuhan dan aku tidak akan memandangnya dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai, Elia dan Elisa itu berjalan. Tetapi orang meragukan sebuah pelayanan. Orang meragukan sebuah dedikasi untuk mengiring Yesus. Saudara bisa berjam-jam duduk, mau pergi yang jauh kemanapun, tapi kalau di gereja saudara kayak itu, belatungan lah. Kayak di rumah lagi ngecat. Saudara tahu kalau di rumah lagi ngecat, takut ngecatnya salah warna. Kita pengen pink jadinya jingga gitu. Itu kan. Gak mau tenang, gak mau fokus. Jangan kita seperti 50 nabi ini melihat dari jauh. Melihat dari jauh. Kita cuma jadi nonton. Kita tidak mengalaminya. Saudara, yang dibayar itu kalau kita nonton bioskop, yang dibayar itu aktor sama artisnya atau kita yang nonton. Yang jadi artis sama aktor terkenal banyak duit. Kita yang nonton keluar duit. Coba kita terlibat dalam produksi film itu, kita juga kaya-kaya dan terkenal. Nah, itulah maksudnya. Kita harus terlibat dalam setiap pelayanan. Mengikut dari jauh membuat kita menjadi penonton, bukan murid. Kita melihat tetapi tidak berani berdiri. Kita percaya tetapi tidak berani mengaku. Namun renungan hari ini memberi kita peringatan. Ketika kita lemah seperti Petrus, Kristus tetap setia. Yesus tidak meninggalkan muridnya.
Yesus berdoa bagi muridnya, Yesus memulihkan muridnya, Yesus memegang mereka supaya mereka tidak binasa. Karena keselamatan kita bukan karena kita kuat, tetapi karena Kristus setia sampai di kayu salib. Dia tidak mengambil jeda. Dia tidak mengambil sesuatu. Anda istirahat buat capek di salib turun dulu deh. Dia menyelesaikannya sampai tuntas. Orang-orang yang menyelesaikan panggilannya sampai tuntas, mereka adalah orang-orang yang benar. Bukan seberapa engkau kaya raya, bukan seberapa engkau terkenal, tetapi di hati ada hati yang melayani Tuhan. Hati yang tidak bisa jauh daripada Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk tetap dekat kepada Kristus. Bukan supaya kita menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi karena di dalam Dia ada kekuatan, ada keberanian, bahkan ada pemeliharaan hidup, dan kita bisa tampil lebih dari pemenang. Ketika kita dekat dengan Kristus, iman kita diteguhkan. Ketika kita bersandar kepada Kristus, kita dimampukan untuk tetap setia. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Yesus berkata demikian. Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Lanjut. Tetapi barang siapa menyangkal aku menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa di surga. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk kita tidak menyangkal Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Walaupun ekonomi kita mungkin porak-marik, keadaan kita tidak menentu, tidak peduli saudara. Yang penting bagaimana kita dekat dengan Tuhan kita. Beribadahlah dengan setia, sebab satu saat kita tidak bisa lagi beribadah. Membacalah firman Tuhan dengan tekun, sebab satu saat lagi kita tidak akan bisa baca firman. Melayanilah dengan setia, karena apa yang kau perbuat bagi Tuhan, Tuhan pun akan perbuat bagi engkau dan saya. Amin. Jangan lemah, jangan takut. Fisik kita bisa berubah, sakit penyakit boleh ada, tetapi bersama Yesus aku akan kuat dan sehat. Amin. Keuangan tidak boleh melekat, tapi Tuhan ada saatnya hari senang itu datang buat saya. Saudara, ketika orang tua saya pelayanan di tempat ini, dia berkata kalau doa pagi atau doa malam dia selalu menyanyikan pujian ini. Lagu Pentakosta paling lama sedunia. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Sebenarnya beratnya pelayanan, beratnya tanggung jawab seorang hamba Tuhan dengan 4 anak, tanpa pembantu, tanpa pendapatan yang pasti, tanpa pekerjaan yang pasti. Seperti Tuhan sudah kata, asalku tinggal setia. Saudara, ketika dia datang menjemput papi mami saya, walaupun dalam keadaan sakit, tapi imannya tidak bergeser, hatinya tidak berubah, dan iman itu diwariskan kepada kami untuk melayani Tuhan. Untuk melayani jemaat di GPD Immanuel Tahal Gelis tidak akan pernah berubah. Itulah yang menjadi bagian kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi opung-opung, mama-mama, papa-papa, tolong wariskan iman yang murni, iman yang sesungguhnya untuk putra-putri kita, untuk menantu-menantu kita, untuk cucu-cucu kita, bahwa di dalam Dia pasti
kepada Tuhan, dia jatuh dan tergeletak. Tangan Tuhan sendiri akan mengangkatnya. Tangan Tuhan sendiri akan menjawab setiap doa-doa saya dan saudara. Dan percayalah, dia tetap ada dulu, sekarang, sampai selama. Seberapapun air mata yang kau berikan kepada dia, seberapapun doa yang kau berikan kepada dia, seberapapun pelayananmu yang tulus kepada dia, Tuhan akan membalas, memberkati saya dan saudara. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Kesulitan menghadapi suami, menghadapi istri dalam rumah tangga ini, menghadapi anak-anak, menghadapi mungkin menantu, besan. Tanggung jawab yang begitu besar harus kita pikul. Tetapi ada dia, ada Yesus yang sudah menanggung semuanya di atas Kalvari. Engkau dan saya pasti menang, amin. Engkau dan saya lebih dari pemenang. Terima kasih saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih saudara untuk tetap setia di dalam Tuhan. Walau keadaan tidak memungkinkan, tetapi kita tetap mungkin di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Naikkan pujian di hadapan Tuhan. Para pemain musik tinggal untuk bantu saya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Katakan kepada Tuhan, semua kata anugerah-Mu hari ini ada.
hati kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini mengiringi Yesus. Itulah kerinduan hatiku. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Sihite akan memimpin dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah dibentangkan dan untuk kolektif yang akan dijalankan yang kedua. Mengikuti bagaimana biasanya Tuhan, kalau saya bilang dari minggu kemarin sampai hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, persembahan yang Tuhan berikan kepada Tuhan, berikanlah persembahan itu bagi yang berguna bagi kita semua Tuhan. Dari semua yang kami dengarkan firman, berikanlah pelajaran bagi kami, bimbingan bagi kami, jadi berikanlah buat kami Tuhan, buat belajar kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati kami. serahkan pada Pak Desi saja. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua dan diakonia. Kita akan ujian jiwa bebas lepas. Jiwa bebas lepas dalam amin.
demikian Tuhan memberkati. Kita masuk dalam kalimat. Hari Rabu ibadah diteduhkan, ya. Hari Rabu ibadah tengah minggu diteduhkan, dipindah ke hari Jumat Agung jam 7 pagi, disertai dengan perjamuan suci dengan kostum hitam-hitam, ya. Dengan kostum hitam-hitam, ya. Sebisa mungkin. Untuk hari Sabtu ibadah sorenya diteduhkan. Untuk latihan musik boleh nanti di grup pelayan, ya, bisa ada tambahan. Untuk hari Minggu ada ibadah perwakilan, ya, jam 7 pagi di gereja, dan sekolah minggu tetap ada, disertai dengan perjamuan suci dengan kostum putih, ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mengadakan 2 perjamuan suci dalam minggu depan. Terus lanjut, yang belum tahu tidak ada, kita masuk doa kita. Bahasa Indonesia, doakan bahasa Indonesia terkait Indra Wali Menawari semakin sakit, teman yang tidak hadir kali ini Bapak dan Ibu Gembala serta keluarga Asori. Masuk keluarga gereja, saldo kas sekolah minggu ada 1.185.000, saldo kas pemuda ada 722.000, untuk saldo diakonia ada 549.000, persembahan Natal ada 582, dan kas pembangunan 16.995.000, kas wanita ada 2.395.000, dan dana harus ada 17.050.000. Yang menabung silakan ke Ibu Sina, yang akan membayar dana harus silakan menghubungi Cilomi. Ya, saya serahkan pengumuman ini kepada Ibu Gembala sampai pengumuman lanjut. Di Tuhan kita akan kembali merayakan Paskah kita yang kudus di Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan harapkan saudara jemaat Tuhan mempersiapkan diri untuk mengambil momen introspeksi diri, momen untuk mencari satu hal, di mana Paskah ini bukan Paskah yang seperti biasa, tetapi kita mau memperbaiki diri kita menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Kita akan pujian Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam. Adakah? Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yang sudah Kau berikan, bahkan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat segala keadaan kami,
Dan kami tidak mau undur sedikit pun daripada Tuhan. Perbaharuilah kehidupan kami di dalam Jumat Agung dan Paskah Kebangkitan, menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami bukanlah manusia yang lama yang penuh dengan kebodohan. Kami bukan manusia lama yang penuh dengan ucapan-ucapan kotor. Kami bukan manusia lama dengan pikiran-pikiran duniawi. Tetapi kami boleh menjadi manusia baru bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami satukan hati untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, yang di atas maupun yang di bawah, yang di pusat maupun yang di daerah. Tuhan memberkati semua program-program kerja mereka yang terbaik Tuhan berikan bagi bangsa ini. Memberkati para penjaga-penjaga, memberkati para orang-orang untuk keamanan Tuhan. Biar mereka Tuhan tolong supaya mereka menjaga dengan kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan, menjaga bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati untuk Tuhan daerah-daerah yang saat ini mengalami bencana alam yang belum Tuhan pulih juga. Tuhan, Engkau akan pulihkan, Engkau akan adakan berkat-berkat untuk saudara-saudara kami di sana, supaya mereka juga boleh kembali dengan hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati juga ya Bapak untuk gereja-gereja Tuhan, untuk sekolah-sekolah Alkitab, untuk yayasan-yayasan Kristen, panti jompo, panti asuhan, kantor-kantor urusan Kristen Tuhan, gereja-gereja di mana ada hamba-hambamu, di mana ada umat-umat bersekutu datang beribadah. Tuhan akan memberkati dengan pengurapan yang baru, dengan hadirat Tuhan, dengan setiap apa yang mereka butuhkan. Tuhan mengadakan, dan kami percaya Tuhan akan tepat waktu menolong kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Tuhan sidang jemaatmu yang tidak hadir hari ini Tuhan. Dalam keadaan bagaimanapun mereka, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan akan kembalikan mereka untuk datang beribadah di tempat ini. Tuhan akan pulihkan hidup mereka, beri mereka kemenangan, kekuatan yang baru, pengharapan di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan, untuk Bapak Bunhau, untuk Ibu Lilis, untuk Feby, untuk Adel, Tuhan berjamah sembuhkan mereka. Untuk mama daripada Bapak Jimmy semua juga jamah sembuhkan. Untuk Opung Purba dan Opung Manalu juga jamah sembuhkan Tuhan. Siapapun yang sakit hari ini Tuhan, beri kami kekuatan dan kemenangan untuk kami boleh sehat, untuk kami boleh kuat di dalam Engkau. Yang kesusahan Tuhan dalam perekonomian kami, Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar keuanganmu, usahamu, pekerjaan ditolong oleh Tuhan. Ketika Kau angkat tangan, Dia akan turun tangan, menyelesaikan semuanya dengan baik. Haleluya. Doa kamu setiap usaha pekerjaan, semuanya boleh menghasilkan berkat-berkat. Semua boleh mendatangkan keuntungan. Buka dengan dalam nama Yesus. Buka dalam nama Yesus. Bernasarlah di hadapan Tuhan. Berjanjilah di hadapan Tuhan. Aku akan diberkati. Yang rumah tangganya dalam keadaan sulit saat ini, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita. Anak-anak yang belum mendapatkan pekerjaan, anak-anak yang belum mendapatkan usaha yang baru, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak. Angkat kami. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami berdoa untuk ibadah Jumat Agung, bahwa seluruh jemaat Tuhan untuk datang beribadah bersama-sama merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu kita akan juga bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan. Paskah kedua, Paskah yang agung. Tuhan bangkit dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap panitia yang akan bekerja untuk pelayanan ini Tuhan. Tuhan juga memberkati latihan pujian penyembahan dari pembapak ibu, dari remaja muda, dari anak-anak sekolah minggu. Semuanya boleh mendatangkan sukacita, ucapan syukur atas pengorbanan yang dikaisar. Terima kasih Tuhan, ketika anak-anak Tuhan akan pulang ke rumah mereka masing-masing, Tuhan akan memberkati mereka. Mari kita angkat hati di hadapan Tuhan, buka hatimu menerima berkat.
dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa, terima kasih.